Halo, kembali lagi dengan saya Berdan Elvitra. Hari ini kita kedatangan dengan Pak Supeno. Jadi sebenarnya saya ini ngundang Mas Peno ini buat konten baru tentang red spot, Mas. Jadi ada emas kayak gini, ada red spotnya kayak gitu. Itu oksidasi. Oksidasi ya? Oh, Karaten. karatan. Emas bisa karatan? Ya karena itu matrase cuilan matras kalian neng logam emas ya. Oh, Jadi matras. nyucinya belum bersih. Berarti matras itu juga bisa kotor ya, harus dibersihkan juga ya? Atau Kan gimana? kotornya mungkin cuil tak apa waktu ngepres itu nggak dibersihkan, jadi ada bekas. Oh, gitu. Untuk 1 hari 2 hari nggak apa-apa, tapi nanti kalau lama ya Bisa nyebar kayak gini gitu ya. Tambah tapi banyak. itu nggak apa-apa, dicuci bisa. Oh, cuci bisa. Pakai nitrit tak. Pakai nitrit kan? Jangan kasih hasil. Iya iya iya. Jadi saman kasih nitrit, tetesin nitrit, Heeh. terus setelah itu dibiarkan 10 menit terus dilap tisu. Jangan kasih HCl, Kalau HCl ngancurin semuanya. Kalau nitrit kan ngangkat yang kotorannya. Ah. Tapi masih tetap. Berarti kalau kayak gini nggak ngurangin harga jual ya, Mas? Oh enggak pengaruh itu. Oke. Cuma karena itu kotor. Tapi diuji dulu ini bener asli apa lapis. Asli ya, Asli ya. Yang penting ujiannya asli. Terus habis itu ini cuman masalah di matras. Matras itu jadi gini guys, ini ada tempat kotak kecil gitu. Itu tempatnya nanti digiling, kan masnya dibikin tipis, terus diplong. Nah plong-plongannya ini waktu pas ditaruh itu bisa Cuil. kotor, Atau kotor kena logam besi lain. Bisa juga nggak kalau misalnya emas ini waktu proses pemurniannya nggak murni, ada sedikit enggak bisa. enggak. Ini bukan pengaruh itu. Oh, nggak pengaruh ya? Ini karena matras. Ya, memang matras Sebetulnya ini aja ya. sudah murni. Ini perusahaan Iya, perusahaan bagus itu. perusahaan bagus juga. Heeh. Ya karena matrasnya kotor. Hmm. Jadi proses berikutnya nggak dilalui. Ini Apa waktu pertama nggak kelihatan? Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh, Jadi setelah lama baru keluar ya? Oksidasi, namanya kan Oh. oksidasi. Iya, iya. Ini kan perusahaan menengah, jadi berapa karyawan. Ya sebetulnya murni. Hmm. Cuma proses kan ini kan 9-nya 3 kali. Jadi dia kan 3 kali. dia ngasih toleransi 9 3 kali. Iya, Kalau belakangnya. DE seperti perusahaan terkenal kan 94 kali. 9 kali, betul. 99,99%. Hampir 100. Kan ada yang 99,95, 90 atau Dianggapnya lokal. Yang aja lokal berarti ya. Maksudnya ya, kalau 93 kali ya. Wah, mantap. Buat teman-teman yang penasaran, ini beliau siapa? Beliau adalah Supeno, pemilik dari toko emas Novita yang cukup terkenal di Indonesia, terutama di Surabaya. Dan beliau sekarang menjabat menjadi calon dari Bakal calon legislatif DPRD Surabaya. Wah, mantap. Semoga. Dari Partai Nasdem. Oke. Yus minta doa restu, dukungan biar lolos dan terpilih. Amin. Semoga juga kalau lulus nanti kan lumayan ini akunnya Berdan ikut ada kedatangan anggota DPRD. Kayaknya aku pesan dari Mas Berdan ini untuk Untuk kartu nama. bahan. Wes. Terima kasih bantuannya Mas. Ya, sama-sama. Waktu segala macem ngerepoti. Bahasa Jawa ini kan ngerepoti. Oh, enggak lah, sama-sama lah. Kita kan kerjasama sudah ya lumayan lah. Kerjasamanya bagus. Jadi selama ini Berdan ikut juga kerjasama dengan pabrik emas Novita. Jadi memang Novita ini keren banget guys. Nah ini aku bawain 25 gram. Oh, 25 gram. Wih, ini mantap ini. Ini produknya Novita ya. Nah, ini barang kembali. Orang kembali. Oh, ini baik-baikan ya. Baik-baikan. Oh, wes. Wah, apik ini. Enggak ada red Ini spot. kurang kasar, agak kasar dikit. Tapi Apa-apa. kualitas lah. Yang 94 penting- kali. Emas tuh kan yang penting bukan mereknya, bukan sertifikatnya, tapi yang penting kadarnya sama beratnya tuh sesuai apa enggak. Bukan. Nah, Nanti ada fotonya di sini ya. Ada fotonya nanti. Oke. terus ini Keren ya. sertifikatnya gini. Sertifikat. Jadi emas itu cara membedakan antara fisik dan sertifikat sesuai itu insya Allah 90% betul. Terus ada yang tanggung jawab Novita kan sudah Betul. jelas. Ada nama tokonya. Berat, kadar sama sertifikat sesuai. Terus ada yang tanggung jawab tokonya sudah Mas Berdan kan yang tanggung jawab Berdan Gold yang tanggung jawab Mas Berdan Ya, sudah betul. mewakili kadar sudah berat sudah ada di sertifikat
Terus yang terakhir kwitansi pendukung, seperti toko Mas kan ada kwitansi pendukung, toko Mas apa A. Jadi ada tiga syarat. Jadi fisik, sertifikat sama kwitansi toko. Tapi kalau di perhiasan cuma barang, terus merek, kadar atau karat, setelah itu surat toko. Tapi kalau LM ada fisik, ada sertifikat. Tapi kan ada kan itu sebetulnya nggak penting, atau Sekovindo itu nggak penting. Yang penting kan yang tanggung jawab. Betul. Setelah itu didukung kwitansi. Iya betul. Karena emas tuh yang penting bukan waktu beli, tapi waktu dijual. Bisa nggak dijual kembali? Jangan sampai belinya udah murah tapi nggak bisa dijual, percuma gitu kan. Iya kan, betul kan. Cara kan, dan kita sebagai toko emas kita ngitungnya cuma dari berat dan kemurniannya saja. Nggak ada lebih daripada itu. Mereknya kita mah bodo amat. Ini 25 gram hampir 3 tahun tetap. Tetap. Udah 3 tahun ya itu di 3 sabung ya. tahunan. Wow. Waktu awal Covid, jadi pesanan awal-awal Covid. Jadi konten hari ini tentang red spot itu aja ya guys ya. Terima kasih Mas Peno sudah datang ke tempat saya. Oke. Semoga kerjasamanya jadi semakin amin. jaya dan lancar bermanfaat untuk semua. Ya. Jadi saya nggak bisa ngasih seseorang itu materi, tapi kalau ilmu yang didapat dari saya itu bermanfaat, itu lebih penting. Itu membanggakan. Jadi orang kumpul dengan Pak Supeno tambah pinter, itulah yang saya dapat. Yang sama Pak gitu. Jadi bukannya ikut Pak Peno itu harus gaji besar atau apa, nggak mampu, perusahaan kecil dan belum sehat. Tapi kalau kumpul dengan Pak Peno tambah pinter, itulah yang saya harapkan. Ibaratnya tuh gini, Mas Peno kan suka mancing ya Mas ya. Kalau ada orang yang kita kelaparan, kita kasih ikan, dia cuma bisa makan buat sehari. Betul. Tapi kalau kita kasih kail dan ajarin caranya mancing, dia bisa makan seumur hidupnya dia. Betul. Gitu kontennya edukasi di Bed & Ikut ini dengan Novita juga. Jadi terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sip.